Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar teknik mundur di tanjakan. Dan ini masih berkaitan dengan video sebelumnya, di mana kita harus menguasai teknik kopling, rem, dan gas. Karena memang itulah yang terpenting ketika kita akan menjalankan mobil dan bergerak maju ataupun mundur di tanjakan. Langsung kita contohkan dulu ya. Di depan kita ini sekarang adalah jalan yang menurun. Posisi gigi netral dengan rem tangan aktif. Coba kita lepas rem tangannya agar lebih jelas terlihat bahwa ini memang di posisi jalan yang menurun. Dan mobil mulai bergerak maju. Ini tanpa bantuan mesin sama sekali. Oke, kita berhenti di sini saja. Gunakan rem kaki terlebih dahulu. Kemudian alihkan ke rem tangan. Saat ini mobil dalam keadaan berhenti dengan rem tangan aktif. Maka untuk mundur, tekan kopling pull, posisikan ke gigi R, kaki kanan standby pada pedal gas. Kemudian lepas kopling perlahan hingga mobil terasa bergetar atau dapat ditandai pada jarum RPM yang mulai bergerak turun. Nah, ini adalah posisi setengah kopling. Pada tanjakan yang tidak begitu curam, jika kita lepas rem tangan, mobil tidak akan maju meskipun tanpa gas. Bahkan pada mobil yang bertenaga atau ber-cc besar, mobil bisa langsung bergerak mundur perlahan. Sekarang kita tekan gas sedikit saja, maka mobil akan bergerak mundur. Perlahan bisa kita lepas kopling jika mundur panjang dan keadaan di belakang aman. Tekan kopling pull kemudian rem untuk berhenti. Oke, kita ulang lagi. Dan gigi sengaja saya netralkan agar dapat lebih merasakan saat meluncur di jalan yang menurun. Bagi teman-teman pemula, barangkali sudah cukup merepotkan juga ya jika harus mundur di turunan seperti ini. Bisa kita lihat, lumayan cepat juga meluncurnya. Jadi, cara yang sering digunakan para pengemudi ketika mundur atau maju di tanjakan adalah dengan teknik setengah kopling yang dikombinasikan dengan rem tangan atau rem kaki. Perlu kami sampaikan lagi bahwa pengertian setengah kopling di sini bukan berarti bahwa bentuk fisik kopling ini yang harus berada di tengah di saat membuka atau menekan kopling. Namun setengah kopling yang dimaksud adalah di mana kita menemukan titik gerak mobil di saat membuka kopling. Nah, posisi itulah yang disebut atau dimaksud dengan setengah kopling. Dan itu bisa kita rasakan pada mobil yang mulai bergetar saat kita membuka kopling, atau bisa juga kita perhatikan pada jarum RPM yang mulai bergerak menurun. Namun pada mobil yang berbeda, posisi titik gerak itu juga kemungkinan berbeda. Ada yang lebih rendah atau malah lebih tinggi. Ada mobil yang ketika koplingnya diangkat atau dibuka sedikit seperti ini sudah menemukan titik gerak. Atau pada mobil lainnya malah harus diangkat lebih tinggi baru menemukan titik gerak. Jadi sebaiknya kita kenali dulu karakter kopling mobil yang baru akan kita kemudikan. Oke, lanjut. Tekan kopling pull, posisikan ke gigi R, tangan kiri pada tuas rem tangan, kemudian lepas kopling perlahan hingga mobil terasa getar, atau perhatikan jarum RPM yang mulai bergerak turun. Coba kita lepas rem tangan, juga pedal gas, dan mobil ini tidak bergerak maju. Namun jika mobil membawa beban berat, sebaiknya langsung tambahkan gas bersamaan pada saat melepas rem tangan. Jika kita akan mundur panjang dan keadaan di belakang juga aman, perlahan bisa kita lepas kopling. Perhatikan spion dan arahkan setir agar tetap berada pada jalur yang benar. Untuk berhenti, tekan kopling pull kemudian rem. Jika dirasa berhentinya agak lama, maka sebaiknya kita netralkan gigi dan aktifkan rem tangan sehingga kaki dapat beristirahat sebentar. Jadi untuk pengaturan pedal kopling, rem, dan gas pada saat mundur di tanjakan itu sebenarnya sama saja dengan ketika kita mengendalikan mobil berjalan maju di tanjakan. Yang membedakan hanya pengaturan giginya saja.
Kalau maju menggunakan gigi 1, sedangkan mundur menggunakan gigi R. Sekarang kita coba mundur di tanjakan menggunakan teknik setengah kopling yang kita kombinasikan dengan rem kaki. Dan caranya sama saja seperti menggunakan rem tangan. Hanya saja kaki kanan tidak bisa standby pada pedal gas, sehingga ketika akan mundur di tanjakan yang curam atau sedang membawa beban berat dan memerlukan gas, kaki kanan harus cepat berpindah dari pedal rem ke pedal gas. Tekan kopling pull, posisikan ke gigi R. Kaki kanan tetap menekan rem untuk menahan mobil agar tidak maju. Kemudian lepas kopling perlahan hingga mencapai titik gerak. Inilah yang dimaksud posisi setengah kopling. Coba kita lepas rem dan mobil tidak akan bergerak maju. Untuk mundur, kita tambahkan gas sedikit. Dan sebelumnya jangan lupa perhatikan spion. Untuk mundur panjang dan jika keadaan di belakang aman, bisa kita lepas kopling secara perlahan. Tekan kopling pull kemudian rem untuk berhenti. Dan jika ingin mundur kembali, angkat kopling perlahan hingga mobil sedikit bergetar. Jangan kebanyakan karena bisa menyebabkan mati mesin. Bantu gas agar mobil jalan kembali. Jika kita mundur hanya beberapa meter saja, sebaiknya kaki kiri tetap pada pedal kopling guna mengendalikan laju kendaraan. Apalagi bila di belakang ada kendaraan lain atau sesuatu yang menghalangi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya dan dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi update video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.